Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Selamat pagi dan salam jumpa lagi dalam renungan harian Minggu Advent pertama 8 Desember 2023. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Bunda Maria dikandung tanpa noda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan lewat channel Suara Sabda Pagi, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik dan penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau senantiasa memanggil semua orang untuk terlibat dalam rencana keselamatanmu bagi manusia dan dunia. Hari ini kami merayakan Hari Raya Bunda Maria dikandung tanpa noda. Mampukanlah kami mencontohi Bunda Maria dalam mendengar dan melaksanakan sabdamu dalam keseharian hidup kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci untuk renungan harian hari ini saya ambil dari kitab Kejadian bab 3 ayat 9-15 dan ayat 20. Juga dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 3-6, dilanjutkan ayat 11-12. Dan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26-38 yang menjadi inspirasi utama renungan pagi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tema renungan pagi ini saya beri judul, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, upah dari dosa adalah maut atau kebinasaan atau ketidakselamatan. Dosa telah membuat maut masuk ke dalam dunia dan menguasai manusia. Hari ini Gereja Katolik di mana saja berada merayakan Hari Raya Bunda Maria dikandung tanpa noda.
Satu-satunya manusia yang tidak kena noda adalah Maria, karena sejak awal Allah memilih Bunda Maria untuk mengandung Allah menjadi manusia dan mengambil rupa manusia dan hidup di antara manusia. Allah membebaskan Maria dari dosa. Kitab Kejadian bab 3 ayat 9-15 dan ayat 20 berkisah kepada kita tentang awal mula kejatuhan manusia yang hidup dalam Taman Eden jatuh dalam dosa. Manusia pertama yang bernama Adam jatuh dalam dosa karena tidak setia pada perintah Allah, karena godaan iblis yang tersimbol dalam diri ular. Allah lalu memanggil manusia dan bertanya kepadanya, "Di manakah engkau?" Adam pun menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Dosa makan buah pohon terlarang membuat Adam tahu bahwa dia telanjang, lalu muncul rasa malu dan bersembunyi. Ketika Adam berkata bahwa dia telanjang, Allah pun bertanya, "Siapa yang memberitahu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Di sini Allah bertanya dan serentak memberi jawaban, karena Allah sudah tahu bahwa manusia yang ditempatkan dalam Taman Eden itu pasti akan saling melemparkan kesalahan setelah tahu mereka telanjang dan berdosa. Dan benar, Adam pun memberi jawaban dengan melemparkan kesalahan kepada Hawa, "Perempuan yang engkau tempatkan di sampingku." Demikian juga Hawa melemparkan kesalahan kepada ular. Dan akhirnya ular menanggung resiko dari godaannya itu. Ia dikutuk Allah, dan sejak saat itu terjadi permusuhan antara manusia dengan iblis dalam diri ular. Dan dosa pun masuk dalam dunia, dan upah dari dosa adalah kebinasan atau kematian. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, meski demikian cinta Allah kepada manusia itu begitu besar, walau dosa terus masuk ke dalam dunia dan manusia terus jatuh dalam dosa yang berpuncak pada hukuman air bah, tapi manusia sesudah air bah pun tetap berbuat dosa dan terus jatuh dalam dosa. Namun belas kasih dan kerahiman Allah tidak pernah pudar, maka Ia sendiri mau turun langsung untuk menyadarkan dan menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian kekal. Maka Ia datang ke dalam dunia melalui rahim manusia, dan Ia memilih rahim Bunda Maria. Maka sejak pilihan jatuh pada Bunda Maria, Allah pun melindungi dan menjaga Maria untuk tetap tidak kena noda atau dosa. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, ketika Allah merealisasikan rencananya dengan meminta kesediaan Bunda Maria, dan Bunda Maria pun dengan kerendahan hati menerima tawaran itu dengan menjawab, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kerelaan dan kesediaan Allah untuk menjadi manusia ternyata disambut manusia dengan keterbukaan hati manusia yang terwakili dalam diri Bunda Maria, dan jawabannya, "Marilah dalam masa Advent ini kita membuka hati bagi warta tobat, agar kita pun dapat seperti Bunda Maria mengandung sabda dan melahirkan sabda dalam cara hidup yang berkenan di hati Allah selama masa Advent, agar masa Advent sungguh menghasilkan buah-buah baik dalam hidup kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan dan Allah kami, secara istimewa Engkau telah melindungi Santa Maria dari noda dosa sejak ia dikandung. Semoga dengan merayakan hari raya Santa Maria dikandung tanpa noda, kami pun dimampukan untuk mengandung sabda dan melahirkan sabda dalam keseharian hidup kami dengan cara kami, sehingga namamu semakin dimuliakan di dunia dan dikenal semakin banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpa di perjalanan, dan juga orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini,
dan yang bekerja dari rumah-rumah, senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.